Saya Profesor Dr. Hewan Charles Ragatabu, MSc, PhD. Saya guru besar di Departemen Patologi Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Ya, jadi sebetulnya ya, kita lihat sejarah penggunaan hormon ya. Mungkin dulu waktu sistem seleksi di breeding ya, jadi jenis ternak, termasuk jenis ayam, itu belum sebaik sekarang. Jadi dulu memang khususnya di hewan besar orang sempat pakai hormon. Ya. Tetapi sejak itu di tahun 60-an, mungkin di Unggas ya, di Amerika itu sejak tahun 60-an, jadi awal 60-an, awal 70-an dilarang. Nggak boleh pakai hormon, terutama di broiler, sehingga nggak dibuat lagi, nggak ada pabriknya. Itu sebutnya kelompoknya hormon estrogen, kelompok progesteron, macam gitu. Kelompok hormon-hormon itu, estrogen atau turunan orang pakai. Di orang saja mahal loh, susah dapat. Ya, jadi itu dulu di Amerika. Di banyak negara mungkin itu Amerika itu sejak tahun 60-an ya, awal 70-an sudah dilarang, banding. Nggak boleh pakai hormon. Nah, bagaimana kompensasinya? Di broiler itu orang, atau di ayam, di layer di broiler juga sama. Orang melakukan seleksi genetik. Tadi sebelum saya singgung, mungkin saya belum singgung ya, bahwa di ayam itu ada yang namanya pure line, bibit murni. Ambil contoh di Indonesia ya, ini contoh saja, semisal ayam pelung, kita anggap itu kan ayam asli Indonesia. Kalau kita pelihara secara baik, kita anggap saja itu galur murni. Kemudian ayam pelung kita kawinkan lagi. Ayam pelung kan badannya gede. Kita kawinkan dengan ayam kedu. Ada kedu hitam yang orang sebut cemani, kedu putih, kedu merah. Di bawah galur murni ada namanya great grandparents, disingkat GGP. Ini juga masih dia yang sudah dihasilkan dari sana yang bagus, seleksi lagi. Di bawahnya ada GP, grandparents, kakek neneknya. Di bawah grandparents ada parent stock, ibu bapaknya ayam. Kemudian baru menghasilkan final stock. Jadi dari pure line, GGP, GP, parent stock, final stock. Ini butuh untuk satu trait tertentu, sifat khas yang bisa diturunkan, itu butuh 4-5 tahun. Seleksi terus. Jadi yang diseleksi macam-macam. Untuk broiler misalnya, bagaimana menghasilkan ayam yang tumbuh cepat. Bagaimana ayam bisa otot dadanya itu bisa besar macam gitu, double breast. Jadi tadi dia tumbuh cepat. Kemudian program kesehatan yang ketat, sehingga vaksinasi dia tetap lakukan. Untuk broiler hanya ND dan Gumboro, lainnya dia nggak lagi. Antibiotik, vitamin kadang-kadang jarang sekali dia pakai, karena di situ dia ayamnya nggak stres. Nah, di peternak kecil bagaimana? Itu kita ngomong skala menengah ke atas. Yang kecil pun juga dia penggunaan antibiotik atau program kesehatan dikendalikan. Sudah ada SOP-nya, ada instruksi kerja dari intinya. Atau kalau dia sendiri, dia sudah betul-betul hitung. Ambil contoh biaya produksi di broiler, sekitar 70% adalah untuk pakan. Sekitar 15% untuk bibit. Kemudian lagi untuk obat, vaksin, dan desinfektan, vitamin. Itu berapa OPK? Itu hanya maksimum 3%. Satu putaran itu paling hanya Rp200. Jadi begitu kecilnya. Antibiotik mahal, Om. Jadi kalau orang bilang nggak benar, orang bilang pakai antibiotik yang berlebihan, tidak benar. Tadi peternak juga, walaupun peternak di pelosok, dia tahu nanti resisten, boleh ini. Kalau nggak terpaksa, dia lebih pakai herbal. Kasih kunyit, kasih kencur, kasih macam-macam. Herbal sekarang. Dia juga pakai probiotik untuk ganti antibiotik. Nah, inilah yang terjadi. Dari ini yang membuat alasan nomor 2. Tadi alasan pertama seleksi genetik, feed teknologi, sistem pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, hormon dilarang oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia juga larang. Pemerintah Amerika, Eropa segala macam dilarang pengguna hormon. Dan tadi setelah hormon dilarang di Amerika misalnya, nggak ada lagi pabrik yang mau bikin hormon khusus untuk broiler, untuk ayam. Dia mau beli di mana? Nggak ada.
Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Tadi cost-nya tadi, dia hanya itu mungkin 1% atau 2% dari biaya produksi. Slotnya sangat sedikit. Bagaimana dia mampu beli hormon? Kemudian hormon tadi dilarang, tidak diproduksi. Kemudian juga untuk seleksi di breeding, dia nggak pakai hormon. Kalau dia pakai hormon, kontraindikasi dengan usaha dia untuk mendapatkan ayam yang tumbuh cepat, punya kemampuan adaptasi yang tinggi, bisa menyerap pakan secara baik. Kontraindikasi. Buat apa dia? Ini tumbuh cepat. Nah, begitu juga di komersial. Di komersial, peternak kewalahan untuk mengerem pertumbuhan. Karena apa dia harus ngerem? Kalau dia tidak ngerem, tumbuhnya terlalu cepat, justru punya efek negatif. Jantungnya kerja keras untuk mengedarkan oksigen, itu bisa timbul namanya busung, asites. Makanya dia rem pertumbuhannya. Buat apa lagi dia kasih hormon? Kontraindikasi dong. Ada lagi mungkin orang curiga, jangan-jangan dia kasih steroid. Kayak macam di orang, pumping iron, binaragan, steroid. Sebetulnya juga dilarang kan. Kalau di orang dia harus bergerak, harus olahraga. Di ayam diam saja di sana. Kasih steroid pun juga nggak akan bikin gede itu ototnya. Nah, inilah alasan lain. Jadi paling tidak sih ada 7 alasan. Seleksi di breeding, feed technology, hormon dilarang, hormon harganya mahal. Nah, ada satu lagi yang masih kurang begitu. Pemberian hormon itu sulit. Tidak bisa dicampur pakan, dia akan rusak. Tidak bisa di air minum juga dia rusak. Itu pemberiannya harus disuntikkan. Kalau di situ ada 100.000 ekor, 200.000 ekor, 1 juta ekor, siapa mau suntik satu persatu? Biayanya mahal. Inilah. Jadi ada 7 gitu. Seleksi genetik, tumbuh cepat ini ayam secara genetik, feed teknologi, hormon tidak diproduksi, hormon dilarang, ya. Penggunaan hormon bisa kontraindikasi dengan pertumbuhan dari ayam. Kemudian juga harganya mahal. Kemudian kalau orang pakai steroid macam gitu, dia yang mirip hormon macam gitu, ini juga ayam nggak, itu efeknya juga nggak ada karena dia nggak exercise. Ada 7 alasan utama.